Ya, MPR dikuatkan. Tapi dengan segala hormat, saya nggak mau mendengar besok atau nanti setelah ini tayang atau keluar di wartawan, lalu ada judul dari para tokoh istana bahwa kita ini yang terhormat, para purnawirawan depan saya ini adalah apa tadi? Partisan. Sampai saya dengar itu, mau nggak Pak Ken? Bukan cuma lawan, kita semua tunjuk jari sama presiden, shame on you. Baik, sebetulnya saya kalau mau menanyakan ketiga beliau ini memang sudah khatam, karena hampir semua statement beliau di media sudah saya dengar, saya lihat, dan keras-keras semua. Ini luar biasa ini. Ini macan panggung semua ini. Jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk ketiga beliau ini. Bagi saya inilah penjaga Indonesia yang sebenarnya ini, menegakkan. Saya ke Pak Ikrar dulu, ya Pak Ikrar dulu. Prof, ini ada gelombang pernyataan dari kampus, dan baru saja beberapa menit yang lalu Purnawirawan TNI Polri juga bersuara untuk mengingatkan mereka tidak punya kepentingan, mereka bukan orang partai gitu, mereka non partisan, non elitis gitu ya. Ini voice, concern of voice gitu ya. Tapi ada beberapa kelompok, entah itu disuruh atau apa, menganggap ini noise gitu ya, gangguan-gangguan ini. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan pada Profesor Ikrar Nusa Bakti. Yang pertama, fenomena apa yang terjadi sekarang ini? Lalu noise yang terjadi itu apa sih maksudnya, dan efektif atau tidak sih untuk meredam suara-suara para guru besar dan sivitas akademika dan para purnawirawan TNI Polri ini? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya diundang ke acara ini. Dan saya nggak menyangka bahwa ini adalah kumpulan dari purnawirawan TNI Polri yang akan bikin pernyataan keprihatinan ya. Dan saya juga semalam juga diundang Metro TV ya untuk acara saya lupa ya, Mimbar Demokrasi atau apa gitu. Dan saya berani menyatakan bahwa karena saya juga pernah ada di kampus ya, biar bagaimanapun yang namanya kampus itu adalah penjaga etika, penjaga moral, dan juga penjaga demokrasi Indonesia ya. Dan karena itu saya melihat ya, terlepas di dalam kampus itu banyak sekali warna-warni politiknya ya. Maksud saya ada yang misalnya mahasiswanya kan ada yang HMI, GMNI, PMKRI dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam satu concern bersama ya, dan juga satu keprihatinan bersama, dan itu sudah pasti yang namanya sekat-sekat dari ideologi itu akan hilang ya. Nah, apalagi ini kalau kita perhatikan ya, saya juga mengatakan ada beberapa hal mengapa keprihatinan ini muncul. Satu ya, bahwa sistem politik kita itu nggak jalan ya. Nggak jalan maksudnya yang namanya eksekutif yaitu presiden itu seperti menetapkan bahwa negara adalah sayalah yang menentukan ya. Tidak ada lagi misalnya lembaga parlemen, baik itu sebagai institusi ya, parlemen sebagai institusi atau kemudian individu itu yang bisa menjadi penengah ya, atau apa istilahnya itu penyeimbang dari kekuasaan dari seorang presiden ya. Kedua ya, Anda tahu kalau sekali parlemen itu tidak menjalankan fungsi apa itu, baik agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, kemudian apa namanya itu juga rekrutmen kepemimpinan. Nah, di saat itu pula lah itu kegelisahan di dalam kampus ya, khususnya mahasiswa itu akan muncul. Makanya jangan kaget kalau parlemen atau DPR itu nggak berjalan dengan baik, pasti akan ada parlemen jalanan ya. Dan kita tahu berapa hari ini sudah mulai terjadi ya, udah mulai bergerak. Walaupun masih sangat sopan, dan saya senang kalau misalnya mereka bisa melakukan demonstrasi tanpa kekerasan ya. Nah, kemudian kita tahu juga ketika mahasiswa juga mengalami kesulitan di dalam pergerakan mereka baik di dalam maupun di luar kampus,
dan kemudian yang tadi Pak Agus Supriyatna katakan, ya ada dua peristiwa yang juga tidak didengar oleh Presiden, ya, yaitu persoalan keputusan MK yang secara tegas ditolak oleh MK ya, itu, dan kemudian pemimpin MK-nya kemudian mendapatkan sanksi tegas, yaitu pemecatan dari posisi dia sebagai ketua MK. Dan kemudian ini lagi juga ada yang namanya DKPP membuat satu sanksi keras, ya, dalam tanda kutip, tapi kerasnya, ya. Kenapa saya dalam tanda kutip? Karena dia hanya memberikan saksi teguran terakhir, ya, teguran keras terakhir. Harusnya kan semua anggota KPU, ya, termasuk ketuanya itu dipecat, ya. Kenapa? Karena mereka secara bersama-sama memutuskan menerima, ya, pendaftaran Prabowo Gibran, ya. Dan itu juga dituntut, ya, oleh beberapa advokat muda, ya. Dan advokat muda itu bukan dari Jakarta loh. Mereka datang dari Banyuwangi, ya. Dan juga bukan dari universitas negeri, ya, tapi universitas yang boleh dikatakan sangat nasionalis, ya, 17 Agustus 1945. Dan mereka menuntut supaya terjadi pembatalan atas pendaftaran Gibran. Kenapa? Karena tahu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden itu dimulai tanggal 19 Oktober. Paslon 1, paslon 2 19 Oktober. Paslon 3, ya. Paslon 2 25 Oktober. Dan kemudian 26 Oktober sudah ada pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Walaupun surat keputusan KPU yang menyatakan menerima pendaftaran 3 pasangan calon itu ditangani 27 Oktober. Apa artinya? Lah, kenapa kemudian sudah sudah diberikan tes kesehatan dulu. Kemudian yang terakhir juga jangan lupa pendaftaran itu sebelum PKPU diperbaiki oleh KPU, ya. Jadi kalau PKPU belum diperbaiki berarti syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden masih berlaku, yaitu 40 tahun. Dan karena Gibran masih 36 tahun, berarti itu tidak bisa diterima. Prof, mohon maaf saya potong. Kalau di MK keputusannya kan ada final and binding, sehingga MK tidak bisa membatalkan. Nah, kalau di KPU kan tidak ada ketentuan final and binding seperti itu. Mengapa DKPP hanya memberikan peringatan keras terakhir? Dan saya ingatkan loh Prof, peringatan keras terakhir kepada ketua KPU ini sudah yang ketiga kali. Semuanya peringatan keras terakhir. Nggak tahu terakhirnya sampai kapan gitu. Gimana Prof melihat hal ini? Ya itu, ya sebenarnya juga aneh, makanya saya bilang aneh tadi. Kenapa kok sanksinya selalu sanksi peringatan keras terakhir dan kemudian tidak ada kebijakan, ya. Kalau buat saya sih harusnya memang mereka harus diganti semuanya itu, ya, itu. Atau mereka membuat suatu keputusan baru yang membatalkan keputusan mereka yang mereka buat tanggal 27 Oktober itu. Gitu. Baik, terima kasih Prof. Saya pindah ke Mbak Koni dulu. Mbak Koni, ini suara murni dari para guru besar kampus. Kalau nggak salah jumlahnya sudah hampir 60 lebih. Oh lebih, udah 100-an sekian. Lebih ya, lebih banyak banget. Ya. Ditambah lagi yang pada hari ini dari Purnawan TNI Polri. Nah, tapi suara yang dari istana dalam tanda kutip ini seperti noise, dianggap mereka itu partisan dan sangat mengecilkan sekali suara-suara guru besar ini. Apa yang terjadi dengan juru bicara istana itu menurut Mbak Koni? Selamat siang semuanya. Kalau ditanya guru besar istana ada apa, jawabannya di speech-nya Pak Agus Supriyatna tadi. Memang kelihatannya bukan saja presiden yang sedang kesambet. Sampai jubir istana juga kesambet gitu. Tapi kalau saya ditanya, sebelum saya jawab itu saya mau bilang gini, sepertinya tuh saya tuh hari ini berdiri di sini dengan hormat, terima kasih saya sudah diundang. Saya tuh pengen bilang 3 kan aja. Kan pertama, sudah saya ingatkan presiden harus cuti the minutes MK mengizinkan Gibran untuk masuk. Saya ingat saya bicara di gedung Arsip Nasional, saya di doorstop oleh wartawan, saya juga kaget kenapa. Dan di situ saya sampaikan,
itu mesti presiden kalau betul Gibran masuk harus cuti supaya tidak ada suuzon, apalagi bukan saja suuzon, memang dibikin gitu. Itu tidak dilakukan. Kan kedua, ketika saya bilang belajar fatsun politik atau etika politik, karena seorang kepala negara, kepala pemerintahan, apalagi juga kepala rumah tangga, which is jadi ayahnya Gibran, pasti pabaliut kalau bahasa Sundanya, ini tuh jadi apa saya sekarang gitu. Dia harus tahu etika politik, karena yang bisa merem dirinya itu etika politik. Tidak didengarkan. Kan ketiga, guru besar yang terhormat Profesor Tuti, orang paling pendiam itu profesor saya, orang paling pendiam yang sibuknya cuma di kampus, gak pernah bicara gitu. Keluar menunjukkan keprihatinan, malah dituduh oleh sahabatnya Pak Rudi atau mantan sahabat Noel bahwa beliau partisan. Jadi memang menurut saya tadi kembali ke ayat 1 pasal 1, yang kesambet bukan saja presiden tapi semua lingkaran presiden. Dan ini kita sangat prihatin Pak Ken. Makanya dengan segala hormat saya sangat merasa tersanjung sudah diundang dan diizinkan bicara di sini dengan background ini. Karena menurut saya, coba kita tunggu, segila apa presiden akan bilang yang terhormat guru saya Pak Ken, Pak Agus Supriyatna, semua mantan kepala staf dan semua petinggi militer and used to be petinggi militer TNI dan Polri, lalu dibilang partisan juga. Jadi semua orang yang bersuara dengan suara batin dan suara hati untuk membenarkan negeri ini dengan enaknya dicap partisan. Saya rasa statementnya tadi saya baca dan itu sangat kuat Pak Agus Supriyatna. Saya rasa ini mesti kita segera publish. Dan terus terang aja saya mohon maaf Pak Rudi, saya tuh undang wartawan sebenarnya datang tadi karena saya lihat harusnya nanti semua di doorstop oleh wartawan banyak. Jadi bisa dinyatakan. Karena gimana ya Prof ya, kita yang jadi orang kampus aja udah jadi bingung. Ini gimana ya? Karena bukan saja kita tuh dianggap partisan, tapi buzzer-buzzer bermain. Hoax dibuat hanya untuk menjatuhkan kredibilitas orang gitu. Ada yang tidak masuk akal. Ini barusan sambil ngomong kenapa saya WA, mohon maaf bukan nggak sopan. Padahal kok WA saya langsung. Karena sedang khawatir. Pak Ken sudah tahu hari ini ada berita besar Pak. Buktinya saya belum tahu betul atau tidak, tapi ini berita dari Uni Eropa. Bahwa pembelian Mirage walaupun batal, tetapi pembayaran 7% komisi sudah diterima cash, itu sudah rame di Uni Eropa Pak. Yang mengangkat berita udah bukan berita ini, international news. Siap. Jadi barusan Pak Dasko bilang, kakak tolong itu kan belum confirm. Loh, gue nggak bisa stop, itu di dunia internasional. Ini bukan pamannya Gibran yang ngeluarin berita. Kalau paman Gibran bisa di stop. Nah, jadi memang sudah kacau dunia ini. Nah, tapi saya bilang, saya terus percaya, saya tuh muridnya Pak Ken dan saya selalu diajari Pak Ken untuk tegak lurus dan jalan pada jalan yang benar. Karena ketika kita dihujat, kita diintimidasi, kalau kita tetap yakin, pasti akan Tuhan menunjukkan jalan dengan caranya. Pasti nggak ada yang tahu seorang Konira Kunini Bakri bisa diintimidasi kan Pak Ken? Oh saya mesti cerita, ini mohon maaf, bukan curhat. Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Orang terdekatnya 08. Jangan ganggu Gibran. Kalau itu sudah di warning begitu? Oh udah. Jangan ganggu Gibran. Jangan. Tapi ganggu Prabowo boleh. Entar dulu. Bukan. Kalimat berikutnya yang seksi. Kalimat berikutnya yang seksi. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya sampai kaget loh, 3 kali diulang. Wah saya bilang ini pasti ada sesuatu gitu. Makanya menurut saya ya saya sih cuma siapkan mental aja. Berarti kan ancaman itu mengikuti apa yang saya ucapkan. Apalagi ketika di istana saya menyatakan kalau Pak Mahfud mundur, harusnya Pak Jokowi berjiwa ksatria untuk juga turun dari jabatan presiden. Jadi menurut saya kita nggak usah berpanjang-panjang. 3 hari sebelum Pilpres ini mungkin kalau nggak mau dicuti ya memang harus dimakzulkan, mau diapain lagi? Mohon maaf. Oke terima kasih. Nah saya minta pendapat Profesor Henry Yoso ini. Di Jawa Tengah ini ada 2, Universitas Unika Sugiya Pranata dan Rektor Unisula mengatakan didekati oleh oknum polisi untuk membuat konten-konten yang isinya berlawanan dengan suara-suara kampus dengan dalih itu adalah
operasi calling system gitu ya. Dengan isinya pokoknya muji-muji Pak Jokowi loh. Nah, tanggapan Anda? Terima kasih. Saya pikir itu adalah cara-cara yang tolol ya. Dan cara-cara yang tidak akan pernah mempan, apalagi itu dilakukan di kalangan kampus, kepada guru besar, pada profesor yang dalam tanda kutip memiliki kekebalan ya, yang tidak boleh diintervensi. Jadi intervensi terhadap kebebasan kampus, apalagi langsung mempengaruhi para guru besar agar nanti sampai ke bawah nanti, agar mahasiswanya juga tidak melakukan gerakan-gerakan, itu adalah satu cara yang menunjukkan satu kepanikan yang sudah teramat sangat luar biasa. Oke, terkait dengan sikap atau pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh beberapa perguruan tinggi, itu harus kita maknai sebagai sikap atau pandangan dari kaum cendekiawan, orang-orang yang berpikir dalam arti orang yang waras. Banyak orang yang berpikir tapi gak waras gitu ya. Jadi sekarang ini hanya dua yang mungkin bisa dalam tanda kutip merubah situasi, adalah bagaimana kita mengajak orang agar menggunakan akal sehat dan hati nurani. Karena saya melihat banyak teman-teman saya yang tidak menggunakan akal sehat dan juga tidak menggunakan hati nurani. Ketika saya coba bicara dari hati ke hati sebagai kawan, tolong dong jelaskan ke saya, apa sih pilihan Anda memilih si A? Saya nggak perlu sebut siapa si A. Kemudian tidak ada satupun jawaban yang bisa menggerakkan hati saya atau pikiran waras saya untuk bisa mengikuti alur berpikirnya. Karena saya lihat yang bersangkutan juga bicaranya itu ngawur gitu ya. Artinya apa? Di sini saya melihat bahwa banyak orang yang berpikir tapi gak waras. Nah sekarang saya berharap bahwa semua kita, bukan berharap, saya meyakini semua kita yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan seseorang. Kita bukan bicara Gibran sama Prabowo, bukan bicara Ganjar dengan Mahfud atau Anies dengan Imin, bukan. Tapi kita bicara untuk kepentingan lebih besar. Saya mungkin orang yang pertama di antara sekian banyak komisaris BUMN yang menyatakan diri, mengundurkan diri keluar dari zona nyaman. Saya komisaris dari satu perusahaan BUMN Mitratel dengan gaji 200 jutaan setiap bulan. Tantiem saya sekitar 6-7 miliar setiap tahun. Saya keluar dari zona nyaman bukan karena saya punya uang banyak, tidak. Tapi saya tinggalkan itu dengan mengajukan surat permohonan dan saya minta agar RUPS LB dalam waktu paling lambat 3 hari karena saya harus bersikap. Saya sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Artinya apa? Saya punya akal sehat dan saya punya nurani. Bukan karena Ganjar, bukan karena Mahfud, tapi untuk hal yang lebih besar, untuk kepentingan bangsa. Itu aja mungkin bisa saya tambahkan. Ya. Jadi sekarang nggak jadi komisaris lagi nih? Nggak. Tapi insya Allah saya masih bisa beli rokok, masih bisa minum kopi tanpa di situ. Jadi komisaris dan direksi tidak boleh kampanye. Itu ada suratnya dari Menteri BUMN. Tapi menterinya boleh. Itu Indonesia ini, keren kan? Komisaris BUMN, direksi BUMN tidak boleh kampanye tapi menterinya boleh. Nah, itu menarik sekali. Nah, Prof. Ikrar, saya melihat ada krisis nilai sekarang ini. Sehingga yang seperti dikatakan oleh Mbak Koni maupun Mas Henry tadi, Presiden kok kelihatannya kalau bahasa Jermannya itu ndablek gitu.
Ndablek itu apa ya? Ya ndablek lah gitu ya. Bahasa Sundanya apa ndablek itu? Keras kepala itu ya. Jadi kekeh surekeh lah katanya Mbak Koni. Nah, Prof, nilai dan etika itu kan penting gitu loh ya. Lah, kita melihat bahwa saya mengutip pernyataan Profesor atau mungkin Pak Hamid Awaludin, Jokowi ini tidak mempunyai keringat untuk memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Jokowi ini hanya penikmat demokrasi gitu loh. Sekarang malah merusak demokrasi malah gitu loh. Prof, nilai-nilai apa yang sekarang dianut oleh Pak Jokowi sehingga tidak menjadi ndablek kakak sumeka tidak mau mendengarkan itu? Ya, saya sendiri orang yang baru sadar ya bahwa benar. Ini saya ngomong terus terang ya, karena banyak orang selalu bertanya pada saya, Anda dulu pembela Jokowi mati-matian kok sekarang menjadi tengkritik Jokowi yang sangat keras gitu ya. Ya, Prof, kayaknya kita kuartet pendukung Jokowi juga semua ini. Jadi begini ya, saya tuh dulu termasuk orang yang selalu melihat Pak Jokowi itu memang adalah kita ya. Karena dia bukan seorang pengusaha besar, dia cuma seorang pengusaha kecil ya, yang disuntik investasinya sama Pak Luhut gitu kan, untuk mengekspor furniture dari Solo ya. Dan kemudian dia juga bukan dari keluarga tokoh, bukan dari keluarga petinggi baik itu di BUMN atau TNI Polri ataupun ASN ya. Pokoknya orang biasa lah. Tapi kemudian dia bisa meniti karir. Dari pandangan saya tuh Mas Kamri, dia bisa meniti karir dari bawah, dari wali kota, gubernur, kemudian menjadi presiden. Buat saya itu achievement ya. Lagi-lagi buat saya pada masa itu ya. Nah kemudian ketika saya masuk ke Nusantara TV, mau ada acara di Nusantara TV untuk menjadi pembahas debat ya, ada seorang yang dari dalam studio itu keluar terus ketemu saya, itu namanya Pak Darmaning Tias, seorang tokoh pendidikan. Beliau mengatakan pada saya, Mas Ikrar, saya tuh 2014 itu hampir golput. Oh, kenapa tuh Mas? Saya bilang, menarik ini buat saya nih. Kenapa 2014 itu golput? Padahal itu banyak orang yang mendukung Pak Jokowi itu mati-matian ya. Lagi-lagi termasuk saya. Kenapa? Dia bilang karena saya melihat ada gelagat buruk dari Pak Jokowi pada saat itu ya, 2014 kata Pak Budiman Dan dia katakan, bagaimana saya kemudian mengatakan buruk? Dia udah jadi wali kota 2 kali, terus kemudian jadi gubernur, terus masih pengen jadi presiden pula gitu kan? Apa yang dikatakan oleh Pak yang ahli pendidikan ini itu menunjukkan bahwa dia itu memang orang yang haus kekuasaan. Kaget saya, terbuka juga saya pikirannya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh atau kata dari haus kekuasaan itu menuju kebenaran, Pak. Kenapa menuju kebenaran ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini mungkin masih ingat bagaimana ya pihak istana dan juga pihak yang menjadi kroni dari Jokowi ini berupaya untuk bisa menjadikan Jokowi untuk masuk ke periode ketiga ya. Dan saya tadi pagi baru aja mendengarkan wawancara Bu Mega dengan Rossi ya, baru tadi pagi bukan tadi malam. Dan saya melihat Bu Mega itu memang benar-benar orang yang serius mempertahankan konstitusi. Iya. Beliau mengatakan tidak itu. Kalau ada mau perpanjangan nggak bisa karena itu melawan konstitusi. Dan Anda tahu semuanya bahwa ketika dikatakan tidak karena melawan konstitusi, dicoba lagi. Kalau gitu tambahlah 2 tahun karena adanya COVID gitu kan. Di situ menunjukkan masih nggak cukup juga 2 kali masa jabatan. Begitu itu semuanya nggak berhasil, diajukanlah anaknya menjadi calon wakil presiden ya, yang bukan Mas Sahil, ada di dalam pikiran dia, mungkin 2 tahun kemudian bisa menjadi presiden ya, jika misalnya Prabowo tidak bisa melanjutkan kepresidenannya. Ya. Jadi
Di situ menunjukkan memang kekeh, Mas. Kenapa saya bilang kekeh ya? Kita ngomong begini nggak akan dia berhenti. Kenapa nggak akan berhenti? Karena lagi-lagi buat saya ya, kepentingan dia bukan kepentingan bangsa. Kepentingan dia bukan kepentingan anak muda masa depan ya, generasi Z dan sebagainya. Kepentingan dia juga bukan untuk menjadikan Indonesia maju berkembang pada 2045. Tapi kepentingan dia adalah bagaimana membangun dinasti politik ini. Jadi itu udah jelas ini ya. Dan karena itu tidak mungkin dia mundur. Oke. Gak mungkin dia mundur. Ya. Jadi kalau masalah nilai-nilai itu udah diabaikan semua ya. Menurut saya emangnya Anda masih punya pikiran bahwa Pak Jokowi itu masih punya nilai? Ya. Apakah Pak Jokowi itu masih punya etika? Ya. Apakah Pak Jokowi itu masih punya moral? Kalau dia masih punya pikiran yang baik untuk bangsa ini, dia tidak akan memutar balik arah reformasi menuju ke sebelum 1998. Iya, terima kasih Bro. Terima kasih Bro, terima kasih. Mbak Koni, saya ingin menambah elaborasi lagi lebih dalam yang apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar tadi. Nilai ternyata sudah tidak ada dalam diri Pak Jokowi sekarang ini. Malah Prof. Ikrar bilang sudah kita bingung kalau masih berpikir Pak Jokowi punya moral gitu. Anda punya pendapat seperti apa? Saya sepakat karena begini, ketika saya marah betul kepada Pak Jokowi ada dua hal ya. Pertama itu soal MK. Yang kedua kemarin pada saat beliau menyatakan beliau boleh kampanye dan di belakang tanpa izin, yakin saya para perwira tuh semua tuh sama Patli dan termasuk prajurit tidak ditanya. Boleh enggak dipakai jadi background seolah-olah endorse presiden. Bayangkan dia bisa bicara, dia akan kampanye di depan prajurit semua perwira, di belakangnya ada alutsista TNI, di kirinya ada kepala staf angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan panglima TNI, di kanannya ada Menhan. Jadi seolah-olah menurut saya dia pakai jebakan Batman bahwa oke, nih belakang gua nih tentara, gua mau kampanye. Maka saya terus langsung bicara keras sekali soal itu. TNI Polri sudah berkorban meletakkan semua hak politiknya demi negara ini. Kok ada nyelonong nih Mr. Presiden yang pengen jadi raja, gak ngerti juga saya apa. Ngomong aja, pokoknya saya mau kampanye. Dan ketika kayak saya kan bukan ahli tata negara Pak Rudi, tapi saya kan punya guru besar banyak tata negara. Saya kan tanya ini gimana sih sebenarnya. Ternyata memang boleh kampanye di pasal 299, tapi lihat kelicikannya Pak Jokowi. 299 itu presiden boleh kampanye dia incumbent. Nah waktu dia bikin pengumuman di istana, dia keluarkan kertas lembarannya udah kayak apa aja. Dia baca pasal 299, presiden boleh kampanye. Enggak dibaca soal incumbentnya. Yeah. Jadi orang ini Pak Rudi, ahli potong-potong, pokoknya yang cocok aja buat dia apa. Cocokologinya juara. Nah jadi kalau saya udah lewat kalau soal value tadi, sudah lewat dari sana. Tapi tadi yang disampaikan Pak Ikrar ada yang penting. Pak Ikrar tadi bilang, barangkali Pak Prabowo akan sakit atau apa, hanya 2 tahun. Pak Ken, Pak Agus, Pak TBH ya, I have a bad news Pak. Jadi saya itu diminta ketemu Pak Rosan di tengah-tengah pergolakan ini mau menuju ke sini. Pak Rosan minta saya gabung di 02. Saya sampaikan Pak Rosan, kenapa saya mesti gabung 02? Saya ini akademisi, saya ada di mana-mana. Toh saya bantu Pak Prabowo minta apa nih untuk bikin roadmap pertahanan kalau jadi presiden. Saya di tim itu Pak. Oke. Lalu dia bilang nggak bisa, harusnya Mbak Koni lebih clear, pakai baju biru muda masuk. Saya bilang, sebentar sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini yang nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi saya matiin besok. Loh betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali. Ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota. Apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Makanya statement saya kan jadi kuat bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya dan saya of course saya bilang sama Pak Rosan,
saya nggak mungkin ada di sana. Demikian. Jadi Pak Prabowo dijadikan boneka gemoy ternyata ya. Boneka kendaraan gemoy. Kendaraan gemoy. Oke Mas Henry, ini beliau dulu kan tim hukumnya Pak Jokowi ya. Kalau melihat Pak Jokowi dan sekarang ini apa sih yang paling signifikan yang Mas Henry potret itu? Saya cukup mengenal Pak Jokowi ya, karena saya koordinator tim hukum dalam kampanye Jokowi JK 2014. Saya mengikuti sampai 2019. Saya melihat Jokowi sekarang dengan Jokowi yang saya kenal, saya nyaris nggak percaya. Di awal-awal ketika mulai ada isu bahwa beliau berpihak ke sini menjauhi PDI Perjuangan, nggak masuk akal saya akan meninggalkan PDI Perjuangan gitu ya. Karena saya tahu persis seorang kader PDI Perjuangan itu pindah partai itu sama kayak pindah kewarganegaraan, sama kayak pindah agama gitu ya. Oleh karena itu saya nggak yakin. Menurunkan partai juga begitu ya? Ya. Menurunkan bendera partai menurunkan bendera partai juga sama dengan diperintahkan menurunkan merah putih gitu loh. Kami nggak akan pertahankan itu meskipun darah yang akan militan mengalir sekali di situ ya. Nah, kalau saya melihat perilaku beliau di penghujung masa jabatan, saya masih mencoba menebak atau mengkaji ini mau kemana sih arahnya ini orang itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan beberapa teman di partai. Mereka mengatakan telat loh masih nanya ini itu. Saya diceritakan lah. Akhirnya kesimpulan saya pada waktu itu, beliau ini udah nggak waras. Beliau ini panik dan beliau ini serakah. Dari situ saya mulai meyakini betul ya. Karena saya meyakini maka saya berpendapat seperti yang tadi. Oke, saya menyambung apa yang dikatakan oleh Prof. Ikrar tadi ya. Mengenai putusan MK. Putusan MK yang tadi dikatakan oleh Mas Rudi bahwa final and binding. Itu kita jangan lupa ya. Dia final and binding artinya tidak boleh ada upaya hukum, artinya tidak boleh dibatalkan. Tapi dalam teori ilmu hukum itu ada dua, ada yang dibatalkan atau yang batal demi hukum. Ya, yang nitahbar atau vernitahbar. Yang ini batal demi hukum. Kenapa dia batal demi hukum? Tadi udah diuraikan kapan putusan MK ya. Kemudian kaitannya turunan dari putusan itu ada PKPU. Sebelum ada PKPU mereka sudah mendaftar. Artinya pada waktu pendaftaran masih berlaku PKPU yang lama yang belum direvisi. Sehingga di forum ini saya berani mengatakan bahwa pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran itu cacat. Ya seharusnya batal demi hukum. Nah sekarang sedang diuji. Ada yang dari tim advokat Indonesia yang cinta demokrasi yang sedang mengajukan itu ke gugatan ke pengadilan TUN. Yang digugat adalah pasangan Prabowo dan Gibran serta KPU. Nah kita tunggu punya keberanian dalam arti mempertahankan keilmuan, ya mempertahankan prinsip dan harga diri atau dikorbankan itu semua hanya demi pasangan ini atau karena ketakutan. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman yang di luar ruangan ini yang masih punya rasa takut. Takutlah melihat bangsa ini hancur. Ya, ketimbang takut dengan sekelompok orang yang melakukan berbagai teror, ancaman, ya, intimidasi. Kalau saya diintimidasi, saya diteror semakin marah. Dan saya semakin galak kalau saya diteror. Apalagi diancam. Diteror aja gue galak, apalagi kalau diancam begini, siapa lu? Kan gitu. Itulah mungkin dia bisa saya tambah. Mas, kemudian sebentar Mas. Satu lagi masalah di kepolisian ini Mas. Ini kemarin yang ada oknum polisi di Semarang gitu ya.
itu kreativitas oknum polisi ya untuk cari muka pada atasannya, atau memang by design, by instruction dari atasannya ya untuk mengkondisikan, Pak saya dari Polri Tabes Pak, tolong buatin itu, kasih inilah saya. Itu kan memalukan Polri ya. Itu kreativitas dari polisi-polisi yang di level bawah atau memang instruksi dari atas? Atau ada tambahan informasi yang lain? Oke, begini. Saya melihat bahwa nggak bisa dipungkiri lah bahwa teman-teman pelaksana di bawah ini atas perintah dari atas. Justru dalam forum ini mudah-mudahan nanti kalau diekspos oleh media bisa dibaca oleh Kapolri, kalau berita ini tidak benar supaya dikonter, diluruskan. Tapi kalau berita ini benar, mbok ya malu gitu loh. Dan ditarik ini perintah ini. Berita apa Mas? Ya ini sudah beredar, ada penekanan Kapolri kepada Dirbinmas seluruh Indonesia. Yang pertama, ini di semua grup WhatsApp udah beredar ini ya. Bahwa saya mau dipanggil besok oleh Barreskrim, saya siap. Jam berapa, di mana saya akan siap ya. Satu, kerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenang pemilu. Dua, door-to-door system oleh Babin Kamtibmas tidak dapat digunakan lagi karena modus sudah diketahui masyarakat. Tiga, kerahkan para dai Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian suara untuk paslon 2 dalam tempo 2 minggu ke depan. Ini dari, ada lagi, oke. Yang keempat, mengontrol para dai Kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat HP baru dengan nomor SIM card luar negeri dan modem mobile internet. Yang keempat, meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP dalam kurung Badan Usaha Jasa Pengamanan yang merupakan koleha Direktorat Binmas masing-masing wilayah, disertai dengan foto ini. Kalau memang ini hoax, saya minta Kapolri memberikan klarifikasi, ya, karena siapa tahu pertemuannya tidak, tapi ada perintah melalui tangan-tangan yang lain, tangan-tangan kotor tentunya. Dan ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya memperoleh ini di banyak grup WhatsApp. Jadi bukan saya yang ngarang gitu. Tapi kalau saya mau dipanggil oleh Barreskrim Polri atau oleh Kapolri, saya siap. Terima kasih. Oke. Nah ini yang terakhir ini Mbak Koni, Profesor Ikrar Nusa Bakti, ada berita-berita seperti ini meskipun belum tentu itu salah, belum tentu juga tidak benar loh ya. Jadi sama ya, belum tentu sama. Mbak, masih ada harapan enggak dengan pemilu, hasil pemilu ini jurdil dan luber begitu ya? Masih ada harapan ketika para purnawirawan yang ada di sini bisa langsung menghubungi adik-adik yang masih aktif untuk tetap menjaga kesetiaan kepada bangsa ini. Tadi ketika Pak Yos membacakan poin Kapolri entah benar entah salah itu, saya teringat beberapa hari yang lalu ini saya selalu dihubungi bintang 1, bintang 2 polisi. Saya tuh jarang ngajar di polisi Pak, karena saya ngajarnya di Sesko kan. Tapi di Sesko tuh selalu ada polisi, di Sesko AL, AD, AO. Mantan-mantan murid saya ini sekarang udah pada bintang-bintang minta ketemu. Kalimatnya sederhana Pak Ken. Mereka marah. Karena contoh waktu presiden datang dengan dia dihadang oleh PDIP kalau nggak salah ya. Yang bawa banners itu loh semua. Oh, Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul. Gunung Kidul, oke. Oh bukan, Gunung Kidul yang kedua, yang pertama. Yang akhirnya Bu Giriana mengeluarkan tanda 2 itu. Solo Tigo. Solo Tigo ya? Iya, Solo Tigo. Itu yang polisi yang menemui saya bilang, saya nggak sebut namanya, dia bintang 2 sekarang. Dia bilang, itu saya marah karena setelah itu diganti Kapolresnya. Diganti Kapolres? Diganti dengan ucapan mulai hari ini tidak boleh lagi ada dan jadi pelajaran, nggak boleh lagi ada kunjungan presiden atau 02 lalu
didatangi atau disambut oleh paslon lain. Jadi dia nggak sebut 0103 tapi tidak boleh. Jadi banyak yang mereka juga marah sebenarnya, tidak tahu mesti berbuat apa. Itu kenapa saya ada di sini tuh dengan segala hormat saya minta betul, karena di sini ada mantan kepala staf, ada mantan pemimpin di TNI, tolong deh adik-adik itu diraih, karena mereka tuh sedang bingung sebenarnya antara perintah atasan Kang TBH, ya kan? Perintah kan komando ya kalau tentara sama polisi, tapi antara juga langsung dipindahkan. Nah dari adik-adik HMI, jaringan saya itu HMI banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau di Sumatera Pak TBH itu yang digunakan Dandim, Angkatan Darat justru. Itu kenapa 2 hari yang lalu saya langsung menghadap Panglima TNI. Saya WA beliau, saya minta waktu. Saya bilang Panglima saya cuma mau titip aja satu lah, jaga negara ini. Karena saya sebelumnya bertemu Sultan dan saya kan orangnya suka kepo Pak Ken. Saya bilang Sultan, ngapain presiden mau ketemu Sultan diterima? Ternyata Sultan bilang saya harus terima karena presiden komplain tentang satu hal, kenapa UGM bersuara. Yang kedua Sultan jawab dong, ya itu mahasiswa akademisi dan itu hak mereka untuk berbicara tentang kebenaran. Yang kedua karena saya melihat wajahnya gelisah kata Sultan, saya tanya, saya ucapkan, Pak Presiden saya titip ya, jangan sakiti Bu Megawati. Anda boleh bikin apa saja, tapi jangan sakiti. Kenapa? Karena dia putri sang proklamator. Tanpa adanya ayahanda beliau, Indonesia ini tidak ada. Di situ Pak Presiden terdiam. Ini saya buka di sini pembicaraan saya dengan Sultan dan saya juga kenapa saya bertemu dengan Panglima. Saya yakinkan betul bahwa please jangan ada cawe-cawe angkatan kita, aparat kita. Dan saya yakin kalau ada, kita pasti clash dengan rakyat Pak, pasti. Karena sekarang ini semua udah merasa the president is going too far. Yang saya selalu sebut Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan itu sudah meresap. Jadi kalau sampai kita memaksakan, kita tuh ada orang-orang tertentu itu, pasti terjadi keramaian kembali. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Speechless Prof. Ikrar. Ini tanggal 10 itu batas terakhir kampanye. Setelah itu minggu tenang dan baru 4 hari lagi kita sudah, ini tanggal 9 berarti 5 hari lagi kita sudah coblosan. Hari Rabu. Ya, ini kan tanggal 14 ya, berarti 5 hari lagi lah. Terakhir Prof, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Pak Jokowi? Kalau masih, anggap aja dia masih manusia lah, bukan alien, anggap saja begitu ya. Apa yang Anda sampaikan supaya ini ya, kekhawatiran tadi yang tadi Mbak Koni bilang bahwa kalau rakyat sudah marah, kalau beberapa TNI yang punya nurani itu sudah kecewa, dari Polri juga begitu, itu negara ini bisa bahaya loh. Ini seperti saya ingat zaman waktu Pak Karno tahun 65, kalau lihat sejarah itu didahului juga dengan suara kampus juga kan, jatuh. Pak Harto jatuh dari kampus juga. Ini tanda-tandanya ke arah sana loh. Apa yang ingin Anda sampaikan Prof untuk yang terakhir menjelang 5 hari lagi kita harus nyoblos? Agak sulit juga ya. Ini fatwa ini, fatwa dari Profesor. Jadi kalau saya sih berani mengatakan stop politicking di istana, ya. Kasihanilah itu, karena kan UGM kan memberikan cap ada pada 3 orang ya. 3 orang itu Jokowi, kedua itu Pratikno, dan ketiga itu bukan, Anak Agung Ari Dwi Payana. Ya. Jadi yang ini adalah alumni UGM paling memalukan kalau nggak salah ya. Saya lupa menggunakan kalimatnya ya. Yang kedua itu Pratikno itu memalukan yang nomor 2. Yang ketiga itu Ari Dwi Payana ya. Nah memang sudah ada masukan-masukan pada presiden ya, apakah beliau cuti ataukah mundur dan sebagainya dan Jadi, sebagainya. mengajukan cutinya kepada siapa? Ya ini dia ya, persoalannya kan ketua KPU nggak mau menerima usulan cuti itu kan. Kalau jadi Jokowi izin cuti ke Jokowi presiden izin pada dirinya sendiri. Jokowi sebagai individu minta izin kepada Presiden Jokowi. Jokowi sebagai kepala negara mungkin gitu kan.
Tapi yang jelas ya, saya melihat ya, tadi yang belum saya jawab itu, Mas Rudi, bahwa Anda melihat bahwa apa dampak dari suara-suara kampus ya. Dan karena paling tidak ada 2 orang ya, atau 3 orang lah ya. Satu itu Ari Dwi Payana mengatakan gerakan kampus itu partisan ya. Kedua, Bahlil mengatakan saya mantan ketua BEM, saya tahu ini pasti ada senario ya. Yang ketiga yaitu saya lupa namanya nih, yang suka melakukan survei, bukan survei ini nih, Kodori. Itu juga saya juga bingung ya, dia sebagai insan kampus di UI ya, sama lah, biar gimana pun kami satu alma mater. Dia juga masih mengatakan bahwa itu ada gerakan partisan ya. Karena dianggap para guru besar tidak mempunyai jejaring ke bawah, katanya begitu. Nah, jadi begini ya, dia juga mengatakan bahwa guru besar itu tidak punya jaringan ke bawah ya, ke rakyat. Oh, sekarang Burung Rudi rupanya juga tahu. Di waktu dia ngomong gitu di ISC itu ya. Terus saya bilang, ya mungkin itu dulu, saya bilang, tapi sekarang ya, ini namanya guru besar, kemudian ada doktor, kemudian ada dosen muda, kemudian ada mahasiswa, dan mahasiswa itu ada jaringan ke bawah. Kalaupun nggak ada, saya bilang itu mereka itu punya jaringan yang namanya medsos, ya. Dan medsos itu sudah bisa menjadi jaringan yang boleh dikatakan tidak perlu komando lah, gitu ya. Dan saya yakin ya, akibat dari pernyataan-pernyataan seperti ini bukan mustahil pada tataran akar rumput ya terjadi suatu keberanian politik baru untuk melawan intimidasi kekuasaan tersebut ya. Jadi saya masih memegang itu hasil penelitian dari Idopol bekerjasama dengan Universitas Brawijaya yang tidak mau merilis hasil survei mereka. Tapi yang mereka katakan bahwa kenapa hasil survei itu hampir seluruhnya nggak ada yang benar atau nggak ada yang mendekati kebenaran, karena rakyat yang disurvei itu sudah mulai satu takut karena ditemani nama Babinsa atau Babin Kamtipnas ya. Kedua, misalnya lurah ataupun ketua RT atau ketua RW melarang orang yang mau bersurvei di wilayah dia ya. Dan ketiga, ada juga lurah yang kemudian menerima para pelaku survei itu ke kampung dia dan kemudian hasilnya 02 semua. Ya. Jadi apa yang saya katakan di sini berarti hasil survei itu sulit untuk dikatakan mendekati kebenaran. Dan karena itu jangan kaget ya, lagi-lagi jangan kaget kalau misalnya hasil dari pemungutan suara 14 Februari ini hasilnya bisa terbalik-balik ya. Cuma yang saya takutkan ya, kalau kemudian televisi itu melakukan quick count ya, atau satu lagi exit poll yang kemudian hasilnya berbeda-beda. Maksud saya kalau udah tahu bahwa ini TV yang lebih dekat pada 02 mengatakan hasilnya begini, yang kemudian ini satu begitu ya. Dan Anda tahu kejadian pada 2019 mengapa terjadi kerusuhan di Jakarta itu akibat dari terjadinya pemalsuan data di mana seakan-akan Prabowo menang mutlak. Dan makanya kemudian dia bikin siaran pers di depan media asing mengatakan bahwa saya nggak terima, saya dicurangin dan sebagainya. Dan terjadilah peristiwa Tamrin dan Petamburan itu ya. Jadi begini Pak ya, kalau saya tegas, cuma gara-gara dia ingin anak-anak dan mantunya itu naik ke panggung politik nasional dan daerah, dia tega ya merusak negeri ini ya. Dan buat saya dia bukan lagi pembajak demokrasi Indonesia,
tapi dia adalah seorang pengkhianat bangsa. Kenapa pengkhianat bangsa? Dan kalimat ini memang terus terang saya kutip sedikit dari Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Dia bilang terlalu ringan itu pernyataan kawan saya Prof. Ikrar yang mengatakan cuma pembajak demokrasi. Dia adalah pengkhianat bangsa. Kenapa demikian ya? Kalau saya lihat kategori itu dan kayaknya ada benarnya. Kenapa? Anda bayangkan ya Pak ya, itu dia merusak demokrasi kita. Dia kemudian menghancurkan sistem merit ya di dalam partai-partai politik ya, khususnya di dalam Golkar, di dalam PSI ya, dan juga tentunya dalam PDIP ya. Dan kemudian dia juga merusak aturan hukum kita ya dengan intervensi ke Mahkamah Konstitusi ya. Dia kemudian juga merusak ya itu generasi Z ya, yang seakan-akan bahwa mereka harus mendukung anak muda menjadi calon presiden ya, yaitu anaknya sendiri ya. Dan Bapak bisa bayangkan ya, bagaimana kalau seorang wakil presiden atau presidennya sendiri itu tidak peduli pada etika. Dan kalimat Pak Prabowo yang selama ini diingat ada orang etik, enggak semua etik kan. Itu aja udah menunjukkan bagaimana kalau seorang presiden itu meletakkan etika itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Dan berkali-kali ya, apakah itu Anies, apakah itu Ganjar, apakah itu Muhaimin, ataukah itu Pak Mahfud MD, tidak pernah mereka itu menihilkan kata etik dan moral itu di dalam perdebatan calon presiden dan wakil presiden. Apa artinya itu Pak ya? Itu etika itu kalau sudah nggak ada, nggak jadi pegangan bagi seorang pemimpin, mau dikemanakan negeri ini ya? Apalagi mungkin nih Pak Hendy yang harusnya bisa menjelaskan ya. Rupanya di dalam putusan MK itu harusnya kalau Jimli itu mengatakan Anda melakukan pelanggaran berat etik, itu harusnya itu otomatis keputusan MK itu gagal demi hukum. Kenapa demikian? Karena tidak ada putusan hukum menurut para ahli hukum ya yang tidak didasari oleh etika yang benar. Nanti mungkin Pak Hendy yang bisa menambahkan soal itu. Jadi kalau menurut saya Pak ya kalau buat saya itu tadi ya, janganlah kemudian rakyat kemudian menurut aja apa kata beliau, seakan-akan beliau adalah orang yang sekarang dipanggil dengan Pak Budi. Ini menurut bocor alus Tempo Pak Budi. Kenapa dipanggil Pak Budi? Karena katanya ini orang yang baik budi, ngasih baslon, bansos dan sebagainya ya. Padahal kita tahu di Kompas aja itu pernah headline-nya itu berbunyi anggaran untuk penanganan bukan COVID, anggaran untuk penanganan kalau terjadi bencana pada tahun 2024 itu masih belum diketahui dari mana anggarannya. Apa artinya itu? Kompas berarti sudah ngasih warning secara halus ya, ini duit bansos rupanya udah habis gitu. Dan Anda juga tahu ya, lembaga-lembaga negara, kementerian negara semua dipotong 5% untuk bansos. Ya, kalau sudah begitu Pak, uang bansos udah habis, uang kemudian kementerian dan lembaga dipotong 5%, itu yang namanya kementerian lembaga itu udah megap nih. Bagaimana kemudian ini bisa berjalan dengan baik ya? Jadi itulah yang saya rasa, karena beberapa waktu yang lalu saya baru bicara juga tentang ini. Menurut saya satu, konstitusi kita harus disempurnakan Pak. Dan itu adalah kita harus memperjelas apakah kita mau kesatuan atau mau federal, dipastikan aja. Kemudian mau presidensil atau parlemen. Kayaknya itu nanti kalau siapapun pemimpin ke depan ini kita harus luruskan dengan pengalaman ini. Dan yang terakhir ini adalah bagaimana misalnya kita misahkan aspirasi kewilayahan dan aspirasi ideologi. Jadi antara senator dan DPR juga mesti terpisah. Ya, MPR dikuatkan. Tapi dengan segala hormat,
saya nggak mau mendengar besok atau nanti setelah ini tayang atau keluar di wartawan, lalu ada judul dari para tokoh istana bahwa kita ini yang terhormat, para purnawirawan depan saya ini adalah apa tadi? Partisan. Sampai saya dengar itu, mau nggak Pak Ken? Bukan cuma lawan, kita semua tunjuk jari sama Presiden, shame on you. Siapa yang bisa mencairkan situasi atau kondisi seperti ini? Agak susah saya menjawabnya. Pertama, yang membuat kondisi menjadi seperti ini adalah Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Joko Widodo. Saya tidak bisa melepaskan dari sejarah bahwa yang membesarkan Joko Widodo tidak lepas dari PDI Perjuangan, dalam hal ini melalui Ibu Megawati Soekarno Putri, menjadikan beliau sebagai wali kota 2 periode, menjadikan beliau sebagai gubernur DKI, kemudian menjadikan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode, menjadikan anaknya wali kota, menjadikan mantunya wali kota di Sumatera Utara. Ini aja nggak didengar, ini aja ditinggalin. Dikatakan ada yang menyebut anak durhaka, ada yang menyebut kacang lupa di kulit, apapunlah sebutannya. Jadi kalau ditanya, semestinya PDI Perjuangan atau sosok Ibu Mega. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu, artinya sosok Ibu Mega atau PDI Perjuangan sudah tidak didengar. Lah, lantas siapa lagi? Beliau ini panglima tertinggi dan kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau saya lihat secara keseluruhan, berarti nggak ada yang bisa mengingatkan beliau ini kecuali kesadaran beliau sendiri. Nah, tinggal sekarang bagaimana menyadarkan beliau, kan gitu. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cara. Suara dari kampus juga adalah salah satu cara. Kemudian turunnya mahasiswa ke jalan juga merupakan cara. Cuman pertanyaannya, apakah ini akan mempan? Kalau nggak mempan, maka predikannya ya dasarnya dablek, kan gitu. Artinya memang udah bengal lah. Gimana mengingatkan orang bebal, orang bengal, orang dablek? Tapi kalau mengklaim saya tidak dablek, saya nggak bengal, saya nggak bebal, turuti dong. Dengar dong suara rakyat ini, dengar dong suara orang tua-tua ini. Ini adalah orang-orang tuanya loh. Saya masih lebih tua dari beliau, apalagi bapak-bapak ini, purnawirawan, para jenderal, senior-seniornya, mentornya. Dengar omongan ibu. Kalau memang nggak bebal, tapi ya silahkan kita lihat. Ada nggak yang bisa membuat beliau itu untuk cair? Jangan putus asa, kita berdoa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang terakhir untuk Profesor Henry. Ini KPU itu dengan ketua yang sudah cacat etika berat. Itu sudah 3 kali dulu dengan wanita emas, dengan apa yang terakhir masalah Gibran ini, terus kemudian dengan kredibilitas seperti itu. Bagaimana kita meyakinkan masyarakat bahwa hasil dari perhitungan suara KPU itu masih bisa kredibel dan dipercaya? Bagaimana kita meyakinkan itu? Itu yang saya khawatirkan ya. Karena kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini kepada KPU, juga sudah sangat menurun ya. Apalagi kalau masyarakat kita ini kan sudah semakin cerdas ya. Mereka mengikuti bagaimana proses keluarnya putusan MK, bagaimana diikuti putusan MK, kemudian bagaimana pada kapan pendaftaran ya. Apalagi nanti dari perhitungan, ya kita banyak melihat di berbagai media sosial tentang bentuk-bentuk kecurangan ya. Ada yang orang sudah joblosin salah satu nomor pasangan, ada sekelompok orang dengan
kertas suara, meskipun kebenarannya belum tentu ya. Tapi dengan tingkat kepercayaan penyelenggara pemilu seperti itu, khususnya Pilpres ya, saya tekankan apa yang saya sampaikan terkait dengan pemilu tadi berkaitan dengan Pilpres. Kalau Pileg saya tidak melihat ada hal-hal yang begitu mengkhawatirkan ya. Nah, saya khawatir nanti hasil perhitungan suara yang tidak memenangkan pasangan yang sedemikian berambisi dan sudah menimbulkan segala mengeluarkan berbagai biaya, melakukan segala kecurangan. Ya, kemudian justru yang dimenangkan bukan pasangan ini. Ya. Ini nanti akan ada gejolak dari kelompok itu. Ya, karena mereka sudah habis-habisan. Sebaliknya, kalau yang menang adalah kelompok itu, masyarakat nggak percaya, pasti nggak percaya. Kok bisa gitu loh? Sehingga mereka mengkait-kaitkan dengan kecurangan yang sudah terjadi. Nah, oleh karena itu masih ada kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara KPU. Pertama, KPU harus mensosialisasikan melalui televisi bahwa pemilu kali ini tidak dengan menggunakan sistem pemanggil undangan seperti pemilu sebelumnya, tapi kan melalui aplikasi yang kita memasuki. Tidak semua masyarakat kita tahu akan hal itu. Ini sangat penting, berakibat nanti, loh saya nggak ada panggilan, karena tidak semua masyarakat di kampung itu punya HP dan belum tentu disosialisasikan oleh KPPS dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, betul-betul bersihlah mulai dari, saya berharap kepada saksi dari masing-masing parpol supaya betul-betul mengamankan TPS ya. Kedua, kemudian memoto C1, difoto, kemudian mengikuti sampai ke tingkat kecamatan dan sebagainya. Kenapa sedemikian khawatirnya saya kalau sampai terjadi pasca pemungutan suara, pasca penghitungan suara, ada yang tidak puas dan ditambah lagi dengan pihak-pihak yang sengaja untuk memecah belah, maka kita semua akan menangis. Kita semua setidaknya akan sedih dan akan merasa sia-sia dan akan menjadi tontonan yang sangat-sangat menyedihkan bagi belahan dunia lain, bukan hanya untuk kita. Itu aja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber kita. Luar biasa. Ini memang singkat diskusi kita, memang jujur ya, saya pribadi menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ikrar Bakti, Mbak Koni, Profesor Henry, hanya demi keluarga, kerusakannya begitu dalam, korbannya begitu banyak, yang dipertaruhkan NKRI ini. Itu ya, itu yang saya lihat kok nggak ada kesadaran seperti itu. Tapi kita masih berharap lah, rakyat akan menjadi pengawas pemilu yang baik. Saya salah satunya saya melihat bahwa dari kubu Ganjar misalkan, kubu Ganjar itu sudah membuat aplikasi GP MMD 3. Itu ada lapor, terus kemudian moto tadi, formulir C, plano dan sebagainya. Malah ada juga fitur kawal suara sampai ke berbagai tingkat. Mungkin di pasangan Anies juga sama gitu ya. Kalau timnya 02 kan udah KPU udah aman dia. Kalau 01 sama 03 kayaknya perlu ada suara pembanding ini. Dan ini kita lihat, mudah-mudahan ini ada Pak Desima Mahid dari Perindo, mudah-mudahan TV-TV itu masih mempunyai nasionalisme lah untuk memuat survei-survei yang objektif. Karena kita tahu, dan saya sudah berbicara langsung dengan pentolannya survei, ada sindikasi survei berbayar yang mendesain narasi publik untuk menggiring opini publik kemana. Itu sudah saya sampaikan pada bapak-bapak beberapa bulan yang lalu, dan itu ternyata terbukti. Dan sekarang ini yang kita lakukan, dan mudah-mudahan bapak sekalian dari para purnawirawan TNI Polri ini membantu mengawasi, bersuara, karena bobot suara dari beliau-beliau termasuk para akademisi ini juga luar biasa. Kita kawal pemilu dengan kesadaran untuk menyelamatkan Indonesia, bukan sekedar memenangkan si A, si B, si C, tapi untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.